Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mitra Kominfo? Kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggelar rapat koordinasi darurat bencana tahun 2023. Rakor ini bertujuan untuk menyikapi akan kondisi cuaca ekstrim di wilayah Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar serta memitigasi kemungkinan terjadinya bencana dan langkah-langkah apa saja yang harus diantisipasi. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggelar rapat koordinasi darurat bencana tahun 2023 di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Rapat dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, diikuti asisten, Porkopimda, Kepala SKPD, Camat beserta Porkopimcam. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah untuk menyikapi akan kondisi ekstrim atau hujan di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar. Selain itu, memitigasi kemungkinan terjadinya bencana dan langkah-langkah apa saja yang harus diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam rapat ini, Bupati juga meminta saran dan masukan dari pihak BPBD, BMKG maupun Porkopimda terkait kenaikan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Melalui rapat koordinasi ini, Pak Bupati menginginkan masukan dan saran untuk meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung di Kabupaten Banjar. Pertimbangan disampaikan oleh Porkompimda Kabupaten Banjar berdasarkan data-data tersebut dari Bapak Dandim 1006 Kabupaten Banjar dan dari Pak Wakapolres yang mewakili Pak Kapolres Banjar. Hingga Pak Bupati tadi sudah menetapkan melalui keputusan Bupati Banjar untuk meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di wilayah Kabupaten Banjar selama 14 hari terhitung mulai hari ini tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Dengan penetapan status ini, maka harus diambil langkah-langkah yang setelah ini akan dilaksanakan rapat. Tadi juga sudah secara pengorganisasian dengan pembentukan pos komando terpusat di komando terpadu untuk level kabupaten yang diturunkan sampai dengan level kecamatan. Makanya setelah ini kita melaksanakan rapat untuk koordinasi langkah-langkah apa yang diambil dengan penetapan status ini, melihat kondisi di masing-masing wilayah dengan camat dan Porkopimcam dan juga SKPD terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara itu, dalam laporannya, Kalak BPBD Kabupaten Banjar Warsita menerangkan, daerah terdampak banjir sebanyak 11 kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Data sementara, ada sebanyak 10.736 rumah, 11.754 kepala keluarga, dan 49.820 jiwa. Untuk banjir tadi, untuk kakaknya sekitar 49.000, kemudian untuk rumahnya ada 10.000, kakaknya ada 14.000. Untuk dapur umum ada beberapa daerah yang sudah berdiri, yaitu di Penggalaman sudah ada berdiri, kemudian di Labuan Tapu sudah ada berdiri, kemudian kemarin kita dropping untuk dapur umum di Kecamatan Pengaron dan kita sendiri untuk BPBD di kantor juga mendirikan dapur umum dan disupport oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Memang kemarin di Pengaron itu hampir 1 meter ya, 1 meter, tapi ini sudah turun, ya paling sehari. Tapi yang terdampak yang lama itu di Cintapuri, itu ada 6 desa itu, kemudian di Astana
bisa sudah kita bantu. Tapi untuk keperluan dapur umum, karena memang untuk kalau per jiwa kita berat, belum bisa mencukupi untuk dapur umum saja. Kemudian kemarin ada permintaan untuk perahu dan kapal sudah kita penuhi juga. BMKG Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya melaporkan bahwa curah hujan masih cukup tinggi di Kabupaten Banjar hingga bulan Mei mendatang. Adapun wilayah yang cukup rawan akan terjadi di Kecamatan Alu-Alu, Gambut, dan Beruntung Baru. Fahrizal Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, anggota Komisi 8 DPR RI Syaifullah Tamliha dan Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat atau DID BNPB Zainal Arifin serahkan bantuan dana untuk penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Banjar. Adapun bantuan yang diserahkan berupa bantuan dana siap pakai sebesar 250 juta rupiah dan bantuan paket logistik 100 juta rupiah untuk penanganan darurat bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Anggota Komisi 8 DPR RI Syaifullah Tamliha dan Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Zainal Arifin lakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Banjar. Diterima Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Malega Sultan Adam Martapura. Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan bantuan dana yang diterima secara simbolis oleh Bupati Banjar. Adapun dua paket bantuan yang diserahkan, yakni bantuan dana siap pakai sebesar 250 juta rupiah untuk penanganan darurat bencana banjir, dan bantuan paket logistik sebesar 100 juta rupiah untuk penanganan darurat bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Bupati menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan bagi warganya yang terdampak banjir. Sementara itu, Syaifullah Tamliha mengatakan bantuan melalui BNPB tersebut untuk masyarakat Kabupaten Banjar yang terkena dampak dari banjir. Terlebih, sekarang statusnya sudah ditetapkan menjadi tanggap darurat bencana. Kunjungan kerja tadi dalam rangka BNPB melakukan stressing kepada Kabupaten Banjar yang selalu kena dampak banjir. Karena itu BNPB kita dorong untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Salah satu bantuan itu adalah biaya operasional roti 1 juta, kemudian bahan makanan dan sebagainya kurang lebih 250 juta. Dan Kabupaten Banjar sudah menetapkan ini sebagai darurat banjir di beberapa kecamatan. Kita juga sedang membenahi waduk Liang Jua yang insya Allah ditender antara Maret sampai April, sehingga paling tidak itu nanti akan mengurangi kurang lebih 70% dari air yang terjadi cuaca ekstrim seperti saat ini. Jadi air yang turun dari atas itu ke bawah, ke sungai-sungai, ke orang-orang, tapi tidak menggenangi jalan maupun rumah. Dia akan turun ke sungai. Nah, tapi yang sekarang terjadi kan dari Liang Jua turun ke bawah sini, itu airnya loss tanpa ada bendung. Itu yang akan kita bentuk. Dan itu kemarin hari Kamis yang lalu itu DPRD Kabupaten Banjar bersama Dinas PUPR itu sudah menemui DPR RI, saya menerima, dan insya Allah kita akan segera kerjakan dalam tahun ini. Ya tentu tidak bisa 1 tahun selesai dong. Ada pembenahan dikit. Ya, kita rasakan dana di loan sekitar 4.000 triliun. 4.000 triliun. Bukan uang sedikit. 240 juta US dollar. Sementara terkait masih panjangnya rentang waktu intensitas hujan yang diprediksi oleh BMKG hingga Mei mendatang, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Zainal Arifin mengatakan status daruratnya bisa diperpanjang dan pihaknya akan memberikan bantuan-bantuan lainnya jika memang diperlukan. Kalau melihat dari bencana yang saat ini atau di Kabupaten Banjar ini
berupa peralatan dan logistik maupun jasa atau bantuan uang tunai untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Jika pada rentan waktu yang cukup pendek ini, memang darurat memang sifatnya pendek-pendek, tapi bisa sebetulnya di tempat lain itu kemarin itu baru di 30 hari, di sini 14 hari itu mungkin bisa diperpanjang lagi kalau memang terjadi rentan waktunya hujan terus nanti bisa diperpanjang lagi ke status keadaan daruratnya. BNPB pada prinsipnya memang tugas dan tanggung jawabnya adalah berikan bantuan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Jika nanti memang diperlukan rentang waktunya masih panjang lagi, kita akan berikan bantuan-bantuan yang lain. Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Ghazali melantik dan mengukuhkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang APDESI Kabupaten Banjar Kasmayuda beserta kepengurusan. DPC APDESI diharapkan dapat membangun kerjasama yang solid dan harmonis antar pemerintah daerah dan desa serta bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pelantikan dan pengukuhan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adab Lantai 2 Martapura. Dewan Pimpinan Daerah APDESI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Ghazali melantik dan mengukuhkan Ketua DPC APDESI Kabupaten Banjar Kasmayuda dan Pengurus DPC APDESI Banjar sekaligus penandatanganan berita acara pelantikan yang disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Dalam sambutannya, Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat kepada seluruh DPC APDESI yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal, berkontribusi positif dalam pembangunan desa, serta mendukung visi dan misi APDESI Kabupaten Banjar yang lebih baik lagi. Saidi Mansur berharap DPC APDESI dapat membangun kerjasama yang solid dan harmonis antara pemerintah daerah dan juga nantinya bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Itu menginginkan kesejahteraan lebih baik lagi melalui pemerintahan desa untuk kemajuan desa. Pada kesempatan ini juga APDESI kami pesankan untuk tetap solid, rasa kebersamaannya juga harus kuat. Ketika berbicara organisasi, APDESI adalah wadah bagi para pembakar untuk bertukar pikiran, untuk belajar, sehingga nantinya untuk kemajuan desa bisa lebih baik lagi ke depan. Inovasi sendiri tentunya ada berbagai potensi yang ada di wilayah Kabupaten Banjar atau desa-desa yang ada di Kabupaten Banjar. Inovasi sendiri apakah itu sistem di pemerintahan atau itu di bidang wisata atau mungkin di bidang keagamaan seperti itu. Inovasi tentunya adalah sebuah memangkas sebuah hal yang mungkin sangat panjang birokrasi, tetapi juga ada hal yang mempunyai potensi yang baik di bidang-bidang tertentu sesuai dengan potensi yang ada di wilayah para pembakar mereka jalani. Sementara itu, Ketua DPC APDESI Banjar Kasmayuda menjelaskan, pembangunan dimulai dari desa sampai ke kabupaten dengan melaksanakan program-program dari APDESI untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Setelah ke depan, rencana kami sedang memprogramkan ada 8 kerja, yaitu terkait masalah pembuatan perencanaan APDESI ke depan bagaimana. Terutama kami harus menjalin kekompakan dari tingkat kecamatan dulu, dari Dewan Pimpinan Kecamatan, itu harus bersinergi dengan Dewan Pimpinan Cabang APDESI Kabupaten Banjar. Jadi APDESI bisa kuat antara kecamatannya yang kuat. Kalau hanya kabupaten, mungkin tidak bisa bergerak. Koordinasi ke depan kita akan menginstruksikan semua DPK yang pengurus di kecamatan untuk proaktif dalam segala kegiatan yang ada di program di APDESI sesuai dengan ADR APDESI. Contoh yang kayak kemarin, kami sudah melakukan tindakan-tindakan seperti bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dari APDESI untuk menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran.
ada kawan-kawan kita dari Abdesi, pembakal di Kabupaten Banjar ini yang sakit, itu kami santuni, kami bantuan dengan dana santunan. Nah, jadi ke depan kami berharap Abdesi diperkuat dengan BPK-nya masing-masing. Yang jelas perjuangan Abdesi ke depan bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah daerah agar bisa tercapai dan terwujud visi misinya Bupati Banjar dari desa membangun sampai ke kabupaten. Pertama maju, mandiri, dan agamis. Bungkus. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kontingen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar lakukan audiensi dengan Bupati Banjar dalam rangka mengikuti lomba ketangkasan pemadam kebakaran tingkat nasional. Lomba ketangkasan yang digelar 26 hingga 28 Februari 2023 di Dinas Damkar DKI Jakarta tersebut merupakan agenda tahunan menjelang ulang tahun Damkar Nasional. Kontingen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar lakukan audiensi dengan Bupati Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Audiensi ini dalam rangka mengikuti lomba ketangkasan pemadam kebakaran tingkat nasional dan disambut hangat oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Bupati mengapresiasi kontingen Kabupaten Banjar bisa mengikuti lomba ketangkasan tingkat nasional. Tidak lupa, beliau juga memberikan dukungan kepada para kontingen dengan memberikan uang saku secara pribadi sebagai bekal perjalanan untuk mengikuti lomba. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Rahmat Kartolo mengungkapkan, lomba ketangkasan yang digelar ini merupakan agenda tahunan menjelang ulang tahun Damkar Nasional. Selain itu, motivasi untuk mengikuti lomba ini adalah untuk lebih profesional dalam menangani masalah yang ada di lapangan. Dan Kabupaten Banjar satu-satunya di Kalimantan Selatan yang mengikuti lomba ketangkasan tersebut. Ditambahkan Rahmat, para pemain sudah melakukan persiapan-persiapan dengan selalu latihan rutin. Dan berharap tim dari Kabupaten Banjar bisa meraih hasil yang maksimal. Jadi lomba ini adalah lomba agenda tahunan ya, setiap hari menjelang ulang tahun HUT Damkar Nasional. Jadi kita dilombakan ketangkasan. Mungkin ada motivasi lain di balik itu untuk lebih profesional lagi kita dalam menangani masalah yang ada di lapangan. Dan ini untuk kali ini dari Kalsel cuma Kabupaten Banjar yang itu. Mewakili Kalsel. Sebenarnya bukan mewakili Kalsel. Karena kita di Kalsel cuma kita yang bisa ikut. Jadi ya anggapnya mewakili Kalsel lah sebenarnya. Bukan kali ini terbuka, sebenarnya terbuka. Mudah-mudahan minta doanya supaya bisa berhasil. Kita pernah 5 besar soalnya. Jadi harapannya bisa apa? Iya, harapannya kalau bisa mempertahankan setelah pokoknya bisa memperbaiki rekor. Hadiah buat kita-kita yang mau pensiun. Lomba ketangkasan ini akan digelar pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2023 di Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dengan memberangkatkan 6 orang pemain, 2 orang cadangan, dan 2 orang ofisial. Turut hadir Kabid Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana Miraji, dan Kasih Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Evakuasi Gusti Yudi. Khairin Rifah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI lakukan monitoring insektisida vektor dan BP2 AIDS di Kabupaten Banjar. Kedatangan rombongan untuk menguji atau mengadakan penelitian resistensi insektisida fogging terhadap kekebalan nyamuk di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya di kota Martapura. Pengasapan insektisida atau fogging merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi wabah demam berdarah dengue atau DBD di masyarakat. Selama ini masyarakat keliru memahami fogging untuk mencegah merebaknya penyakit DBD saat musim hujan.
Namun, fogging merupakan upaya penanggulangan yang hanya bersifat sementara, hanya membunuh nyamuk dewasa dan masih menyisakan telur dan larva atau jentik nyamuk. Hal tersebut disampaikan entomolog kesehatan ahli media, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Desi Paiman saat berkunjung ke Kabupaten Banjar. Dijelaskannya, cara paling efektif untuk menurunkan populasi nyamuk adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk di dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah. Ditambahkan Desi, fogging merupakan langkah terakhir yang dilakukan jika sudah ada pasien DBD dalam suatu wilayah. Terlebih penting, yaitu mencegah pertumbuhan jentik nyamuk. Pasti ada tempat-tempat kontainer-kontainer kecil-kecil ya, tempat bekas kaleng bekas, drum mandi, drum penampung air, bak mandi itu bisa dikuras setiap seminggu sekali, udah bisa dikuras. Kemudian jikalau ditemukan ada tempat-tempat yang tergenang air, itu bisa dibolak-balik atau ditutup kembali supaya tidak ada tergenang air lagi, sehingga biasanya karena nyamuk Aedes itu senang sekali menaruh atau meletakkan telurnya di tempat-tempat yang airnya bersih, tempatnya yang kontainernya kecil-kecil ya, tidak luas, dan dia tidak langsung berhubungan dengan tanah, jadi dia media-media tempat yang kecil-kecil itu biasa kalau ada tergenangan air bisa nyamuk Aedes bisa meletakkan telurnya di situ. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Hairina menerangkan, kedatangan rombongan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Kabupaten Banjar ini adalah untuk menguji atau mengadakan penelitian resistensi insektisida fogging terhadap kekebalan nyamuk di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya Kota Martapura. Yasna juga mengajak seluruh pihak agar bekerja sama mensosialisasikan kepada publik maupun pihak terkait mengenai obat fogging yang sudah tidak ampuh untuk mengatasi nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk tetap cara paling efektif dalam pencegahan demam berdarah. Jadi teman-teman dari Kementerian Kesehatan dibantu oleh CTKL, kemudian Banjarbaru, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Salatiga itu dari Balai P2 PRP. Nah, betul. Balai Besar Pencegahan Pengendalian Vektor dan Reservoir Penyakit. Panjang ya, biar yang bersangkutan aja jawab ya. Jadi akan mencoba meneliti ya, apakah menguji apakah nyamuk yang ada di Kabupaten Banjar ini resisten atau kebal terhadap bahan aktif yang biasa digunakan untuk kita fogging atau pengasapan. Karena beberapa kali atau kasus yang ada di Kabupaten Banjar, begitu masyarakat keluarganya didiagnosis DBD, mereka biasanya lewat pembakalnya bersurat ke kami minta di fogging ya. Nah, makanya karena sering takutnya si nyamuk ini kebal terhadap bahan itu. Kalau kebal kan walaupun di fogging beberapa kali tetap aja nggak bisa mati, akhirnya tetap berkeliaran. Masyarakat diminta juga ikut menekan angka atau kesakitan dari demam berdarah dengan hal yang sederhana, yaitu pemberantasan sarang nyamuk yang bisa dilakukan dari rumah sendiri. Ya kan, misalnya lihat ada kaleng ada isinya air, ya udah langsungkan ditumpah. Kemudian memeriksa persediaan air di rumah, misalnya bak mandi atau drum-drum penampungan air. Nah, itu juga harus lebih penting karena kan jentiknya itu yang berkembang akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nah, itu yang pembawa DBD. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa yang keliaran. Telurnya, jentiknya itu tidak mati. Telur yang akan berubah kan akan berubah jadi nyamuk kan. Nah, itu tidak mati. Jadi nyamuk dewasanya kan hilang dalam beberapa hari kan, biasanya nggak ada nyamuk. Tapi yang si telur ini tadi jentik ada lagi nyamuknya, karena di fogging itu tidak mati. Artinya memang sangat efektif. Sarang nyamuk ini yang berupa jentik telur itu yang dibasminya di awal.
Rombongan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama melakukan penelitian didampingi Bimwil Kalimantan Selatan, tim kerja Surveillance Pengendalian Vektor yakni Valje Hutagol, serta epidemiolog ahli muda Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nur Effendi. Kegiatan Surveillance Resistensi Insektisida Vektor dan BP2 dilakukan selama 5 hari, yakni dari tanggal 20 hingga 24 Februari 2023. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.